Hai, balik lagi sama Stefan di sini. Di pelajaran kali ini, kita akan membahas keishi atau Japanese adjective, ichi dan verb, dan irregular verb. So, hajime mashou. Japanese adjective atau yang bisa disebut sebagai keishi biasanya digunakan sebagai predicates atau predikat di dalam sebuah kalimat. Nah, keishi ini juga dipakai sebagai nouns modifier atau kata sifat atau kata keterangan. Japanese adjective atau keishi ini dibagi menjadi dua grup, yaitu i-adjective dan na-adjective. Apa sih maksudnya i-adjective dan na-adjective ini? Penjelasan simpelnya adalah seperti ini. I-adjective adalah adjektif atau kata sifat yang berakhiran dengan i. Sedangkan untuk na-adjective adalah semua adjektif atau kata sifat yang rata-rata itu tidak berakhiran dengan i. Nah, tapi ada beberapa na-adjective yang berakhiran dengan i. Nah, sekarang kita akan membahas cara pemakaiannya. Untuk keishi yang digunakan sebagai predikat, format penggunaannya adalah seperti ini. Untuk i-adjective adalah noun, ditambah wa, ditambah i-adjektifnya, dan ditambah desu. Dan untuk na-adjective adalah noun, ditambah wa, ditambah na-adjektif, dan ditambah desu. Untuk mengingat aja, desu di dalam format ini hanyalah untuk menunjukkan politeness atau agar kalimat tersebut menjadi lebih sopan. Nah, contoh pemakaian untuk i-adjective adalah seperti ini. Tanaka-san wa yasashi desu, yang berarti Mr. Tanaka is kind. Itu adalah contoh salah satu kalimat yang menggunakan i-adjective. Contoh berikutnya adalah Sugaku wa kantan desu, yang berarti matematik is easy. Itu adalah salah satu contoh yang menggunakan na-adjective. Bisa dilihat ya, dua adjektif dalam dua contoh ini, yang satu berakhiran dengan i, dan yang satu lagi tidak. Nah, keishi atau Japanese adjective bisa juga dibuat menjadi bentuk negatif. Nah, untuk merubah i-adjective menjadi bentuk negatif, kita menghapus huruf i yang ada di akhir kata adjektifnya, dan kita rubah menjadi kunai. Nah, ini adalah format perubahan i-adjective menjadi bentuk negatifnya. Selain menggunakan kata kunai, ada cara lain untuk merubah i-adjective ini menjadi negatif. Untuk merubah i-adjective menjadi bentuk negatif, kita bisa juga mengganti huruf i yang ada di akhir katanya dengan kuarimasen. Nah, ini adalah bentuk format perubahannya. Tapi dengan kita menggunakan kuarimasen, bentuk kalimat tersebut sudah dianggap menjadi polite atau sopan, sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan kata desu di akhir kalimatnya. Nah, sebagai contoh kita akan pakai kalimat yang sebelumnya, yaitu Tanaka-san wa yasashi desu. Nah, untuk merubah kalimat ini menjadi negatif, kita mengganti kata i sesudah kata adjektifnya, di mana dalam kalimat ini adalah yasashi, menjadi yasashi kunai atau yasashi kuarimasen, sehingga hasil kalimatnya akan menjadi seperti ini. Tanaka-san wa yasashi kunai desu, atau Tanaka-san wa yasashi kuarimasen. Selanjutnya, untuk merubah na-adjektif menjadi negatif, kita hanya perlu mengganti kata desu di akhir kalimatnya menjadi dewarimasen. Untuk format perubahannya adalah seperti ini. Untuk contoh, kita akan pakai kalimat yang sebelumnya, yaitu Sugaku wa kantan desu. Bentuk negatif dari kalimat ini adalah Sugaku wa kantan dewarimasen. Nah, keishi ini juga bisa dipakai sebagai noun modifier. Untuk memakai keishi sebagai noun modifier, simpelnya adalah tinggal letakkan keishi sebelum nouns atau kata benda untuk merubahnya. Tapi, untuk penggunaan na-adjektif sebagai noun modifier, kita harus menambahkan huruf na sebelum nouns yang akan kita rubah. Untuk i-adjective, formatnya adalah seperti ini. Dan untuk na-adjective, formatnya adalah seperti ini. Supaya lebih mudah, kita akan pakai kalimat yang tadi. Nah, di sini kita akan coba rubah keishi atau Japanese adjective yang ada dalam kalimat ini menjadi sebuah noun modifier. Nah, dalam contoh ini, keishi-nya adalah yasashi. Kita akan coba kasih satu noun yang akan kita pakai, yaitu hito, yang berarti person. Nah, ketika kita menambahkan kata adjektif pada kata hito, bentuk noun ini akan menjadi yasashi hito, sehingga kalimatnya menjadi Tanaka-san wa yasashi hito desu. Nah, untuk contoh yang kedua, noun yang akan gua kasih adalah kamoku, yang berarti subjek atau topik, sehingga bentuk noun ini akan menjadi kantan na kamoku. Sehingga untuk contoh kedua, kalimatnya menjadi Sugaku wa kantan na kamoku desu. Nah, ada perbedaan di antara dua kalimat tersebut saat kita memakainya menjadi adjektif dan saat dipakai menjadi noun modifier. Nah, ketika digunakan sebagai adjektif pada contoh pertama, kita hanya menggunakan kata sifat kind dan easy. Tapi ketika dirubah menjadi noun modifier, kita sudah menambahkan kata hito dan kamoku, sehingga artinya menjadi kind person dan easy subject. Nah, selanjutnya tadi gue udah sempat bilang kalau ada na-adjektif yang berakhiran dengan i. Sebagaimana gue udah katakan sebelumnya, kebanyakan na-adjektif tidak berakhiran i. Hanya ada beberapa. Sayangnya tidak ada aturan yang cukup jelas untuk menjelaskan apakah adjektif tersebut masuk ke dalam na-adjektif atau i-adjektif. Nah, untuk contoh na-adjektif yang berakhiran i, gue akan kasih 3 contoh. Yang pertama adalah kirei, yang kedua adalah yumei, dan yang ketiga adalah kirai. Nah, untuk contoh bentuk negatifnya akan menjadi kirei dewarimasen, yumei dewarimasen, dan kirai dewarimasen. Nah, tapi ada satu pengecualian di dalam i-adjektif ketika akan dirubah menjadi negatif.
yaitu untuk kata ii yang berarti good. Negatifnya akan menjadi yokunai, bukan menjadi ikunai. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar go dan verbs. Sekarang kita akan belajar kelompok verb yang kedua, yaitu ichi dan verb. Ichi dan verb umumnya adalah verb atau kata kerja yang berakhiran dengan iru atau eru. Nah, ini adalah beberapa contoh go dan verb yang berakhiran dengan iru atau eru. Yang pertama, kita memiliki hashiru, kedua ada iru, ketiga ada hairu, shiru, kiru, kaeru, suberu, dan keru. Nah, ini adalah contoh go dan verb yang berakhiran seperti dengan ichi dan verb. Nah, untuk ichi dan verb sendiri itu mengikuti conjugation atau bisa disebut sebagai perubahan kata kerja yang bisa dibilang cukup simpel. Nah, perubahan katanya mirip dengan go dan verb, di mana ada B1 sampai dengan 5, beste, dan besta. Nah, untuk sebagai contoh, verb yang akan kita pakai adalah taberu yang berarti to eat. Kita bisa lihat B1 dan B2, di mana cara penulisannya sama. Nah, di sini juga sama seperti di dalam go dan verb. Untuk mengubah kata kerja ini menjadi negatif, kita bisa menambahkan kata nai di akhir kata kerjanya. Nah, dari contoh di atas, bentuk negatifnya menjadi tabenai, yang berarti I will not eat. Nah, di base ini juga dipakai di dalam bentuk formal atau sudah dianggap formal. Nah, untuk base 3, ini sama persis seperti dengan yang ada di dalam go dan verb. Untuk base 4, ini juga sama seperti yang ada di dalam go dan verb, di mana kata di dalam base ini tidak bisa dipakai sendirian. Kata kerja di dalam base ini dipakai sebagai bentuk if atau jika, apabila sudah ditambah dengan kata ba di akhir kata kerjanya. Contohnya, taberu ditambah ba menjadi tabereba, yang berarti if I eat it. Sebenarnya, kata kerja dalam base ini bisa digunakan sebagai kata perintah yang dianggap sudah sopan. Karena kata perintah yang kurang sopan dalam ichi dan verb adalah verb yang ada di dalam base 1 ditambah dengan ro. Nah, untuk base 5, base ini sama dengan yang ada di dalam go dan verb. Beste dan besta dalam ichi dan verb itu jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan go dan verb. Kalian cukup ambil kata ru di akhir kata kerjanya dan diganti dengan te untuk beste dan diganti ta untuk besta. Fungsinya sama dengan yang ada di dalam go dan verb. Nah, di sini kita akan coba lihat bentuk dari B1 sampai dengan 5, beste dan besta dari 6 verb ini. Untuk verb yang pertama, kita memiliki kata iru. Nah, ini adalah bentuk base untuk kata kerja iru. Yang kedua, kita memiliki kata miru, dan ini adalah bentuk base untuk kata kerja miru. Untuk yang ketiga, kita memiliki kata kerja neru. Nah, ini adalah bentuk base untuk kata kerja neru. Nah, untuk yang keempat, kita memiliki kata kerja kiru. Nah, ini adalah bentuk base untuk kata kerja kiru. Kemudian, yang kelima, kita memiliki kata dekiru. Nah, ini adalah bentuk base untuk kata kerja dekiru. Dan yang terakhir, kata kerjanya adalah oboeru. Nah, ini adalah bentuk base untuk kata kerja oboeru. Nah, selain go dan verb dan ichi dan verb, ada juga yang disebut sebagai irregular verb. Nah, ini bisa dibilang adalah yang paling mudah, karena hanya ada 2 di dalam kosakata yang ada dalam bahasa Jepang. Jadi, kita hanya perlu mengapakan 2 saja. Nah, kata yang pertama adalah suru, dan yang kedua adalah kuru. Untuk pemakaian kata suru, sebenarnya banyak banget nouns yang bisa dipakai sebagai verb. Kita hanya perlu menambahkan kata suru setelah kata nouns-nya. Nah, ini adalah salah satu metode yang paling sering dipakai di antara verb yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk base untuk kata suru. Kalian bisa lihat dalam tabel ini. Nah, yang kedua adalah kuru. Kalian bisa lihat bentuk base-nya dalam tabel ini. Nah, fungsi dari verb dalam tabel ini untuk suru dan kuru kebanyakan fungsinya sama seperti yang ada di dalam go dan verb. Kecuali yang ada di dalam base 4. Hanya bisa dipakai untuk keadaan if. Nah, untuk kata perintah yang dianggap kurang sopan di dalam kata suru dan kuru. Untuk kata suru adalah shiro, dan kata kuru adalah koi. Nah, paling segitu aja dari gue di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat informasi kalau ada video berikutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang mau belajar Jepang bareng. Kalian bisa join Discord gue dan follow Twitter gue buat dapat info mengenai video berikutnya. Kalian juga bisa cek link di bawah buat kalian yang mau latihan tentang bahasa Jepang. Nama gue Stephen, mohon undur pamit terlebih dahulu, dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya.